Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Halo sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito, bersama Kito Sehat. Tentunya dengan tema kita kali ini membahas mengenai penyakit ulu hati. Tanda penyakit apa sih? Tadi sebelum kita masuk ke Dokter Bella, nantinya tadi ada pertanyaan ataupun penjelasan yang belum selesai ya dok ya, mengenai krok. Nah krok ini upaya untuk mengeluarkan angin yang ada di badan nih dok, pengetahuan awam pada umumnya. Seperti apa itu dok? Ya, jadi kalau mengeluarkan angin dengan kerokan itu mitos ya. Karena angin itu kita bilangnya flatus, itu kentut jadinya. Itu angin yang dikeluarkan. Jadi kalau misalnya kerokan ketika kita mengerok itu kan ada pembuluh darah ya yang terpecahkan sedikit-sedikit ya karena dia permukaan ya. Nah, itu yang menyebabkan rasa merah. Dan kenapa ketika dikerok rasanya lebih enak loh dok ya, rasanya kayak sembuh kan, saya masuk angin, anginnya keluar. Jadi ketika kerokan itu dia akan menimbulkan rasa sakit sebenarnya ya. Rasa sakitnya itu yang pertama dari nyeri ulu hati teralihkan jadi rasa sakit kerokan. Dan dari kerokan itu menimbulkan rasa nyaman karena psikologis kita, sugesti kita, oh sudah dikerok nih, kayak enakan nih. Rasa nyaman itu menyebabkan stress release. Nah akhirnya apa? Asam lambungnya menjadi turun, kemudian gejala-gejala lainnya akhirnya tidak terlalu terasakan gitu. Jadi sebenarnya itu adalah pengobatan tradisional yang berdasarkan sugesti. Wah, luar biasa, dikupas tuntas yang mengenai kerokan ini. Baik, kita langsung masuk ke Dokter Bella. Silakan Dokter Bella. Kita akan bahas tentang tadi udah jelas banget ya. Jadi penyakit nyeri ulu hati itu sebenarnya ada banyak. Cuman yang kita bahas ini adalah yang paling sering, itu namanya dyspepsia syndrome ya. Nah, biasanya pasien yang datang itu dia akan mengeluhkan ya. Yang pertama itu adalah rasa nyeri atau rasa panas di epigastrium. Epigastrium itu posisinya adalah ulu hati ya. Yang kedua, pasti dia akan juga mengatakan biasanya rasa penuh nih, atau setiap makan kok baru makan dikit udah cepet banget kenyang. Itu yang paling sering, disertai mual dan juga muntah. Biasanya kalau misalnya dia mual sekali, nggak apa-apa lah. Tapi kalau misalnya dia mualnya terus menerus bahkan sampai muntah, itu pasien bakal kenapa ya, kayak gitu ya. Apalagi disertai dengan rasa yang nyeri banget di ulu hati. Nah, ada juga tadi yang sudah dijelaskan tentang alarm simptom ya. Tadi kayak penurunan berat badan, apakah pasiennya juga ada muntah darah, terus juga dia BAB hitam, karena itu juga menjadi salah satu tahu sumbernya dari mana. Kalau dia udah muntah darah, udah ada BAB hitam, berarti di sana kan udah ada perlukaan yang kenapa kok bisa berdarah gitu ya. Jadi alarm simptom tadi itu memang akan kita tanyakan juga untuk menentukan apakah ini perlu nggak dilakukan pemeriksaan lanjutan gitu ya, untuk mencari sumber infeksinya tadi atau sumber dari perdarahannya dari mana. Nah, kalau dari pemeriksaan fisik sendiri sebenarnya kita hanya lihat untuk menyingkirkan penyebab lain ya. Karena di dekat lambung sendiri itu dia di sebelah kanan sedikit ya, kanannya badan kita itu di atas itu ada hati atau hepar. Di belakangnya bahasan kita kemarin itu ada batu empedu ya, di belakangnya ada empedu, dan juga di sebelah kiri juga agak masih ada lambung juga sebenarnya. Nah, jadi kalau misalnya dilakukan pemeriksaan fisik, misalnya kita tekan nih, yang paling spesifik itu adalah di ulu hati. Tapi kalau misalnya dia di kanan, siapa tahu batu empedu juga bisa gitu, atau penyakit empedu juga bisa mengarah ke nyeri karena sensasinya juga sama dan mirip begitu ya. Nah, pemeriksaan laboratorium perlu untuk kalau misalnya kita tahu kadar gulanya, untuk menyingkirkan bahwa ini sebenarnya bukan, kan tadi ada yang dispepsia yang karena organik, karena organ lain, dan juga yang memang pure dari memang dispepsia fungsional gitu ya. Nah, itu hanya untuk menyingkirkan itu, misalnya kita cek juga gula darahnya ataupun kolesterol dari pasiennya gitu ya. Bahkan kita akan untuk menyingkirkan dari penyakit metabolik itu sendiri. Selanjutnya ada juga nih pemeriksaan non invasif. Tadi salah satu faktor resiko dan juga penyebabnya itu bisa salah satunya adalah
bakteri H. pylori ya, Helicobacter pylori. Nah, itu untuk kita mendiagnosis apakah ini bukan disebabkan karena infeksi bakteri tadi yang ada di usus, biasanya akan kita lakukan pemeriksaan yang namanya urea breath test gitu ya. Nanti jadi pakai ada alatnya, terus nanti dihembuskanlah dari nafas kita juga pakai untuk pemeriksaan itu. Nah, selanjutnya pemeriksaan imaging. Imaging itu biasanya yang paling sering dilakukan itu adalah di USG pasiennya, karena USG itu sendiri dia non invasif ya, jadi udah tahu juga, udah kelihatan juga apakah struktur lambungnya itu masih baik atau memang untuk menyingkirkan yang lain tadi. Misalnya ada yang mirip-mirip juga ya, itu adalah perlemakan hati dan juga tadi batu empedu. Gejalanya pun sama, hampir mirip. Awal-awal gejalanya itu adalah nyeri ulu hati biasanya gitu. Nah, ini ya yang paling sering nih. Kalau misalnya udah berulang-berulang, apakah perlu dilakukan endoskopi gitu ya? Sebenarnya endoskopi itu apa sih? Ini kan sering banget dibilang nanti kalau misalnya nggak sembuh juga nanti kita endoskopi gitu ya. Jadi endoskopi itu sendiri itu merupakan gold standar ya. Nah, kapan nih pasien ini akan dilakukan endoskopi? Kalau misalnya pasiennya itu memang dia punya gejala dispepsia tadi disertai dengan adanya alarm sign tadi ya, alarm sign yang di atas, atau ada juga anemia ya, terus juga kehilangan berat badan, gangguan makan ya yang mual-mual atau muntah-muntah gitu, terus juga ada hematemesis atau melena, BAB hitam dan juga muntah darah gitu ya, dan pasiennya juga sulit menelan, atau memang dia usianya gejala awalnya tadi dia lebih dari 40 tahun atau boleh 55 tahun juga gitu ya. Ini kita akan mengetahui dari endoskopi untuk tahu nih, masukin kamera ke dalam lewat mulut ya, nanti masuk, nanti kita juga tahu kerusakan dari esofagusnya atau kerongkongannya ke lambung, bahkan sampai ke ususnya jadi tahu juga gitu. Jadi nanti akan dimasukkan kamera, dilihatlah kerusakan yang terjadi gitu. Nah, ini contohnya ya kalau kameranya udah masuk. Kalau dia hanya merah-merah aja nih, gastritis gitu ya. Terus nanti ada juga kalau dia sudah ada ulkus atau ada perlukaan di dalam lambungnya, itu nanti akan terlihat juga gambaran pada saat endoskopi ya. Ini contoh-contohnya. Atau memang ternyata itu adalah tumor gitu ya. Jadi kalau tumor sendiri itu juga kelihatan dari kamera nih, kayak ada bentukan dagingnya atau tumor yang tumbuh di dalam lambungnya sendiri begitu. Ini gambaran dari kondisi lambung ya, Dok? Iya, ini ada lambungnya yang terlihat dari endoskopi begitu. Nah, kalau misalnya dia yang organik, biasanya itu karena penyakit lain juga ya. Kalau misalnya dia fungsional, berarti memang pure dari dispepsianya seperti itu. Baik dokter, kita akan jeda dulu, nanti kita lanjut lagi ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.